warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga ada dalam kesehatan dan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran aktivitas yang dilakukan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab materi akidah akhlak tentang Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Kemudian kalian mampu menyebutkan siapa saja Rasul yang termasuk ke dalam Ulul Azmi. Yang selanjutnya, kemudian bagaimana tantangan dakwah dari setiap Nabi dan Rasul yang dikategorikan sebagai Ulul Azmi. Dan terakhir, kalian mampu mengamalkan atau mengaplikasikan keteladanan dari Rasul-Rasul yang termasuk ke dalam Ulul Azmi. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan Ulul Azmi itu apa. Tentu kalian bertanya-tanya, kenapa ada istilah Ulul Azmi? Tentu Nabi dan Rasul itu bukan hanya sekedar Ulul Azmi, tetapi Allah ciptakan Nabi dan Rasul itu hampir 24.000 Nabi dan Rasul. Tetapi yang wajib kita ketahui itu hanya 25 Nabi dan Rasul. Tentu sebelum kita masuk ke pembahasan Ulul Azmi, Bapak ingin menjelaskan sekaligus ingin memudahkan kalian kembali mereview bagaimana cara untuk menghafal nama-nama Nabi dan Rasul supaya mudah melalui lagu, melalui nadom atau syair-syair yang tentu akan memudahkan kalian dalam sisi hafalan. Baik, akan Bapak contohkan bagaimana lagunya sekaligus nanti bisa kalian praktekkan dan hafalkan di tempat masing-masing. Begini lagunya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Nah, itu 25 nabi yang dikemas dalam sebuah lagu yang mudah-mudahan memudahkan kalian untuk menghafal 25 nabi dan rasul. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa itu Ulul Azmi? Dari sekian nabi yang jumlahnya 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran, ternyata Allah spesifikasikan lagi ada 5 nabi yang termasuk ke dalam Ulul Azmi. Nah, Ulul Azmi ini adalah nabi atau manusia pilihan Allah dari 25 nabi itu yang diberikan ketabahan, yang diberikan keuletan, yang diberikan kesabaran. Ujian yang begitu sangat maha dahsyat diberikan kepada Rasul ini, tetapi kemudian mereka begitu sangat sabar. Mereka begitu sangat teguh dalam dakwahnya, tidak pandang bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang begitu sangat hebat, yang patut kemudian kalian contoh sebagai para peserta didik di madrasah untuk mengamalkan bagaimana sifat-sifat keteladanan dari Rasul Ulul Azmi. Kemudian selanjutnya, siapa saja yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi? Ternyata anak-anak ada 5 nabi yang tergolong ke dalam Rasul Ulul Azmi. Yang pertama itu ada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada Nabi Nuh alaihissalam. Tentu supaya memudahkan kalian untuk menghafal, biasa Bapak simpulkan dengan istilah Nabi Mimin. M yang pertama Muhammad, I yang pertama itu Ibrahim, kemudian M yang kedua itu Nabi Musa, kemudian I Nabi Isa, kemudian N itu Nabi Nuh alaihissalam.
Nah, sehingga ketika kalian mengingat siapa saja nabi dan rasul yang tergolong ke dalam ulul azmi, itu ternyata supaya mudah itu dengan istilah mimin. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, selanjutnya anak-anak yang harus kalian pahami bagaimana dakwah yang kemudian ujiannya hebat, ketabahannya luar biasa, diujinya dengan sangat luar biasa kepada nabi-nabi tersebut, kita uraikan secara singkat. Mulai nabi yang pertama ada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, seperti kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir, khatamin nabiyyin, yang diuji bertubi-tubi, bahkan lahir sudah dalam kondisi yatim. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad diuji pada masa remajanya sebagai seorang pedagang. Tentu ketika diangkat menjadi nabi usia 40 tahun, Nabi Muhammad kemudian diuji dengan maha dahsyat dengan kaum kafir Quraisy yang sampai mau dibunuh, yang sampai kemudian dicaci, dilempari kotoran. Ini adalah ujian yang begitu sangat luar biasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak, kita tahu nih Nabi Ibrahim ini kisahnya begitu sangat banyak. Tapi pada kesempatan pembelajaran kali ini, Bapak hanya kemudian menyampaikan beberapa kisah singkatnya saja. Nabi Ibrahim bagaimana tidak, itu ya, ujiannya diuji dengan raja yang begitu sangat zalim. Ada raja namanya Raja Namrud nih, anak-anak. Ya, raja yang zalim, yang siapapun yang tidak mau ikut dengan keyakinannya, maka tidak segan-segan Raja Namrud kemudian dia bunuh. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menentang semua apapun bentuk keyakinan yang diyakini oleh masyarakat saat itu, sehingga Nabi Ibrahim saat itu menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di kerajaan Raja Namrud. Pada akhirnya kemudian diketahui oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim saat itu kemudian dibakar dengan api yang menggebu-gebu begitu sangat hebatnya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dalam keyakinannya. Akhirnya Allah lah kemudian menolong Nabi Ibrahim selamat saat itu. Api yang harusnya panas tetapi kemudian dingin seketika. Inilah pelajaran yang berharga bagi kalian, bahwa Nabi Ibrahim teguh dengan keimanannya meskipun nyawa kemudian taruhannya. Yang selanjutnya M.I.M. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga sama, anak-anak. Tak kalah penting bagaimana Nabi Musa alaihissalam diuji dengan Firaun rajanya, yang begitu sangat luar biasa angkuhnya, luar biasa sombongnya, sampai kemudian mengaku Tuhan. Sampai Nabi Musa alaihissalam ya, dihadapkan pada raja yang begitu sangat zalim, dilahirkan, bahkan kemudian dibesarkan oleh Firaun saat itu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian Nabi Musa saat itu Nabi Musa diberikan mukjizat ya, sehingga punya tongkat berubah jadi ular. Ya, pada saat itu ramai para penyihir di bangsa Raja Firaun saat itu. Para penyihir mengeluarkan sihirnya dengan mengeluarkan ular-ular kecil, sementara Nabi Musa dengan tongkatnya berubah menjadi ular besar, menikam, memakan semua ular-ular yang dimiliki oleh para penyihir. Saat itu kemudian dibuktikan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang begitu sangat luar biasa. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini juga tak kalah luar biasa bagaimana keteguhan, kesabaran pada saat dakwahnya yang begitu sangat luar biasa, yang patut kita contoh dalam keseharian kita sehari-hari. Yang terakhir Nabi Nuh. Nabi Nuh diberikan usia yang begitu panjang, anak-anak. Ada yang tahu usianya berapa? 950 tahun usianya, hampir 1000 tahun. Tapi konon katanya pengikutnya hanya sekedar 80 orang. Kalaulah kemudian kita analogikan nih anak-anak, kalian jualan selama kurang lebih misalkan 1000 tahun, ternyata yang beli hanya 80 orang misalkan ya. Ini luar biasa. Bahkan anaknya sendiri tidak mau taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah berikan azab yang begitu sangat besar. Nabi Nuh kemudian membuat sebuah perahu besar, yang ini pun diejek oleh bangsa kaum Nabi Nuh, menganggap bahwa Nabi Nuh itu melakukan sebuah sesuatu yang memang tidak masuk akal